Salsa Lestari adalah definisi hidup dari kesempurnaan modern. Di usianya yang baru menginjak 30, dia sudah menjabat sebagai pimpinan di sebuah perusahaan teknologi multinasional yang didirikannya sendiri. Dunia mengenalnya sebagai sosok yang tangguh, cerdas, dan mempesona. Dia mengenakan gaun dari desainer terkemuka, mengendarai mobil mewah yang mahal, dan tinggal di penthouse yang menghadap ke seluruh kota. Dari luar, hidupnya adalah impian setiap orang. Namun, di balik semua kemewahan itu, Salsa merasa seperti boneka yang terkunci di dalam kotak kaca. Dia dikelilingi oleh orang-orang, tetapi merasa sangat kesepian. Hari-harinya dipenuhi dengan pertemuan bisnis yang monoton dan jamuan makan malam yang membosankan. Rekan bisnis tersenyum dan memuji, tetapi matanya hanya melihat saham dan keuntungan. Teman-teman yang dia kenal rata-rata juga dari kalangan elit selalu menyanjungnya, tetapi dia tahu bahwa pujian itu adalah imbalan atas akses dan koneksi yang dia tawarkan. Hubungannya menjadi transaksional. Dia tidak pernah merasa dilihat sebagai seorang manusia, hanya sebagai pimpinan, sebagai simbol kekayaan dan kekuasaan. Malam itu, setelah kembali dari sebuah acara amal yang megah, Salsa menatap pantulan dirinya di cermin. Dia melihat seorang wanita yang sempurna secara lahiriah, tetapi matanya kosong. Sebuah ide gila tiba-tiba terlintas di benaknya. Dia ingin tahu sejauh mana orang-orang ini, staf, rekan, bahkan teman-temannya akan tetap peduli jika dia kehilangan segalanya. Apakah ketulusan masih ada? Ataukah dunia benar-benar telah menjadi panggung sandiwara yang kosong? Keesokan harinya, di kantornya yang megah, Salsa melancarkan ujiannya. Sekitar pukul 3 sore, dia masuk ke kamar mandi pribadinya yang mewah di lantai eksekutif. Dengan napas yang tertahan, dia sengaja menjatuhkan diri, menimpakan tubuhnya ke salah satu sudut tersembunyi di balik bilik. Dia merobek sedikit pakaiannya dan mengoleskan sedikit cairan pekat yang dia siapkan, yang berhasil menciptakan bau tidak sedap. Dia berbaring, memejamkan mata, dan menunggu. Beberapa menit kemudian, seorang asisten masuk, panik melihat pintu kamar mandi yang terbuka. Teriakan terkejutnya menarik perhatian seluruh lantai eksekutif. Dalam hitungan detik, kerumunan sudah terbentuk di luar pintu. Mereka adalah para eksekutif dan manajer tingkat atas yang biasanya bersikap sangat hormat kepadanya. Salsa dapat mendengar bisikan mereka. Astaga, apa yang terjadi pada Nyonya Salsa? Terdengar suara Bagas, manajer pemasaran yang selalu tersenyum manis di depannya. Ada bau apa ini? Menjijikkan sekali, sahut Vina, manajer keuangan yang kemarin malam memuji gaunnya habis-habisan. Salsa membuka matanya sedikit. Dari sudut pandangnya, dia melihat mereka semua berdiri di ambang pintu. Wajah mereka menunjukkan perpaduan antara rasa ingin tahu, jijik, dan ketakutan. Tak ada satu pun dari mereka yang berani melangkah masuk. Salah satu staf bahkan mengangkat ponselnya, bersiap merekam. Sebaiknya kita panggil petugas keamanan saja, dan mungkin tim kebersihan, usul seorang manajer. Ini bukan urusan kita. Mereka semua mundur perlahan, meninggalkan Salsa sendirian di lantai yang dingin. Rasa sakit fisik karena terjatuh tidak seberapa dibandingkan rasa sakit di hatinya, kecewa dan sedih. Dia memejamkan matanya, meratapi kebenaran pahit yang baru saja dia saksikan. Tiba-tiba,
Dia mendengar suara langkah kaki yang berbeda, bukan langkah berat para eksekutif yang mundur, melainkan langkah ringan dan tergesa-gesa. Seseorang datang, tidak peduli dengan bau atau kotoran. Salsa membuka mata dan melihat Rudy. Rudy adalah seorang pegawai kantor yang sederhana. Sering terlihat membawa tumpukan dokumen atau mengantarkan kopi. Dia adalah salah satu dari sekian banyak wajah yang sering dia lihat tetapi tidak pernah benar-benar dia sadari keberadaannya. Tanpa berpikir dua kali, Rudy melangkah masuk ke dalam kamar mandi. Dia tidak mengenakan sarung tangan atau menutup hidungnya. Dia berlutut di samping Salsa. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang tulus. "Nyonya Salsa, Anda baik-baik saja?" Tanyanya lembut. Rudy tidak peduli dengan kotoran yang menempel di baju mewahnya. Dia hanya peduli dengan Salsa yang terbaring lemah. Dengan hati-hati, dia membantunya berdiri. Setelah memastikan Salsa bisa bersandar, dia mengambil handuk bersih dari wastafel dan membersihkan noda kotoran dari wajahnya, lalu membersihkan tangannya. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya melakukan apa yang perlu dilakukan. Ketika Rudy mengulurkan tangannya untuk membantunya keluar, Salsa meraihnya, merasakan kehangatan yang jujur dan tulus untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama. Sejak hari itu, kehidupan Salsa berubah. Rudy merawatnya dengan sangat baik. Setiap hari, dia akan membawakan makan siang untuk Salsa dengan menu yang sederhana namun penuh gizi. Ketika Salsa kesulitan makan, Rudy dengan sabar menyuapinya. Dia menjadi supir pribadinya, mengantarkannya pulang dan kembali ke kantor. Staf lain di kantor mulai bergosip. Mereka menganggap Rudy memanfaatkan situasi untuk mendapatkan perhatian dan posisi yang lebih baik. Namun, setiap kali Rudy mendengar bisikan mereka, dia hanya tersenyum dan melanjutkan tugasnya tanpa peduli. Kebaikan hatinya tidak butuh pengakuan orang lain. Salsa menyaksikan semua ini. Dia melihat bagaimana Rudy memperlakukannya dengan hormat, penuh kesabaran, dan tanpa pamrih. Dia tidak pernah bertanya tentang saham perusahaan atau mengomentari gaunnya. Rudy akan bertanya tentang harinya, tentang perasaannya. Dia akan menceritakan hal-hal sederhana dari kehidupannya sendiri, seperti tentang ibunya yang seorang penjahit, atau tentang mimpinya untuk membangun bisnis kecil. Untuk pertama kalinya, Salsa merasa dilihat bukan sebagai pimpinan, melainkan sebagai seorang wanita. Hati Salsa yang beku mulai mencair. Rasa bersalah karena telah menipu Rudy perlahan-lahan tergantikan oleh rasa sayang yang dalam. Beberapa minggu kemudian, Salsa tahu dia tidak bisa lagi melanjutkan kebohongan ini. Dia mengundang Rudy ke penthouse-nya. Rudy datang dengan pakaian sederhananya, sedikit canggung di tengah kemewahan yang ada. Salsa duduk di sofa, menatap Rudy dengan mata berkaca-kaca. "Rudy," dia memulai, "ada sesuatu yang harus aku beritahukan kepadamu." Dia menarik napas dalam-dalam. Aku tidak pernah lumpuh. Semua ini adalah sebuah kebohongan." Rudy terdiam, tetapi tidak ada amarah di matanya. Dia hanya terlihat sedikit bingung. Kemudian mengangguk perlahan, seolah dia mengerti. "Mengapa Anda melakukan ini?" tanyanya lembut. Salsa menceritakan semua keraguan dan kesepiannya. Dia menceritakan tentang bagaimana dia merasa orang-orang hanya mencintainya karena kekayaannya, bukan karena dirinya. Dia mengakui bahwa dia ingin menemukan satu orang yang tulus. Dan orang itu adalah kamu, Rudy. Bisik Salsa. "Kamu adalah satu-satunya orang yang peduli."
Rudy tersenyum. "Nyonya Salsa, saya tidak butuh alasan untuk membantu seseorang. Saya hanya melakukannya karena itu hal yang benar. Saya tidak peduli Anda kaya atau tidak, atau Anda lumpuh atau tidak. Saya melihat seseorang dalam kesulitan, dan saya harus membantu." Jawaban itu menghancurkan sisa-sisa pertahanan Salsa. Dia tidak tahu bagaimana menanggapi ketulusan seperti itu. Keesokan harinya, Salsa mengadakan rapat darurat di ruang konferensi perusahaan. Semua staf penting hadir. Di tengah kerumunan yang cemas dan bingung, Salsa berdiri tegak. "Saya mengumpulkan kalian semua di sini hari ini untuk membuat sebuah pengumuman," katanya. Suaranya menggelegar di seluruh ruangan. "Selama beberapa minggu terakhir, saya telah menyaksikan hal-hal yang membuat saya sangat terkejut." Dia lalu menceritakan tentang kecelakaannya dan betapa tidak ada satupun dari mereka yang mau membantunya. Dia melihat wajah-wajah yang memucat dan penuh rasa malu. "Ada bau busuk," kalian bilang, lanjutnya. "Tapi yang benar-benar busuk adalah hati kalian yang hanya peduli pada uang dan status, bukan pada sesama manusia. Kalian semua gagal dalam ujian saya." Kemudian dia menunjuk ke arah Rudy yang berdiri di belakang ruangan. Tapi ada satu orang yang lulus dengan gemilang. Rudy. Semua mata menoleh ke arah Rudy. Salsa berjalan ke arahnya, mengambil tangannya, dan menariknya ke depan. "Rudy tidak peduli dengan uang atau status saya. Dia peduli pada saya sebagai seorang manusia. Dia menolong saya tanpa pamrih, meskipun dia tahu dia tidak akan mendapatkan apa-apa sebagai imbalan." Salsa menatap Rudy. Mata mereka saling bertemu. Air mata kebahagiaan mengalir di pipi Salsa. Dia berlutut di hadapan semua staf yang terkejut. "Rudy," katanya dengan suara bergetar, "kamu telah menunjukkan kepadaku apa arti kebaikan dan ketulusan sejati. Kamu telah mengembalikan kepercayaanku pada manusia. Maukah kamu menikah denganku?" Ruangan itu hening total. Kemudian, Rudy tersenyum dan mengangkatnya berdiri. "Tentu saja, Salsa," jawabnya. Suaranya penuh cinta. "Aku mau." Beberapa bulan kemudian, pernikahan mereka dilangsungkan. Pernikahan itu bukanlah acara mewah yang dipersembahkan untuk media, melainkan upacara yang intim dan penuh cinta. Teman-teman dan rekan-rekan bisnis Salsa yang dulu hanya melihatnya sebagai pimpinan, kini melihatnya sebagai seorang wanita yang menemukan kebahagiaan sejati. Mereka semua terkejut melihat bagaimana Rudy yang sederhana bisa memenangkan hati wanita sekuat Salsa. Namun, mereka yang telah menyaksikan kebaikan Rudy tahu bahwa itu bukan keajaiban, melainkan hal yang sudah seharusnya terjadi. Salsa, yang kini menjadi istri Rudy, tidak pernah merasa lebih bahagia. Dia menemukan bahwa kekayaan sejatinya bukanlah di rekening banknya, melainkan di hati pria yang menolongnya ketika tidak ada orang lain yang melakukannya. Dia akhirnya keluar dari kotak kaca yang mengikatnya selama ini dan menemukan kehidupan yang bermakna, penuh cinta, dan yang terpenting, tulus.